Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat Anda semua, shalom. Kita lanjutkan kajian kita mengenai kekuatan-kekuatan politik sebagai bagian dari mata kuliah partai politik dan kekuatan-kekuatan politik. Nah, ini adalah bab terakhir dari rangkaian 7 bab yang menjadi jatah saya yang harus saya sampaikan, sekaligus adalah kuliah terakhir sebagai penutup dari rangkaian kuliah terakhir dalam semester ini. Dalam kuliah terakhir ini saya akan menyampaikan topik bab 7 mengenai kekuatan politik buram, begitu, terdiri atas 3 materi. Yang pertama adalah klientelisme, yang kedua adalah populisme, dan yang akhir adalah oligarki. Sengaja materi ini saya sampaikan kepada saudara karena kalau pada 6 pertemuan pertama itu kita bicara tentang kekuatan politik yang agak terang, begitu. Dalam artian diketahui oleh publik, ya semuanya diketahui oleh publik sih sebenarnya. Cuma di 6 pertama pertemuan itu tampak sekali misalnya bersifat deliberatif. Saat kita bicara tentang stage ya di kuliah pertama itu semua orang terlibat, publik terlibat gitu, institusi-institusi dalam demokrasi juga terlibat gitu. Bagaimana negara itu terbentuk, bagaimana kemudian negara itu bekerja dan seterusnya, itu jelas sekali. Kemudian civil society yang kemarin saya sampaikan juga jelas. Beberapa hal sebelumnya tentang birokrasi, tentang militer gitu, dan lain-lain itu adalah politik yang memang sangat formalistik dan deliberatif. Tapi kekuatan politik juga tampaknya tidak berada di ruang-ruang yang agak terang tadi. Ada ruang-ruang blur, ruang-ruang yang remang begitu, yang ternyata juga bekerja. Istilah ini dari saya saja untuk menyebut dan untuk membedakan antara bab 7 ini dengan 6 bab sebelumnya. Penting untuk saya sampaikan karena ternyata urusan kekuatan politik juga tidak lepas dari di bawah karpet yang terus bekerja, yang juga menentukan dalam politik formal. Sebenarnya 3 ini bisa saya tambah 2 yang lain, tetapi saya kira 1, 2, dan 3 ini cukup mewakili lah. Seperti disertasi dari Bu Fitriah mengenai Potoh gitu, itu wilayah agak gelap begitu, tapi nyata di dalam pengaruh-pengaruh politik formal. Demikian juga disertasi mahasiswa DIS, dua-duanya mahasiswa DIS ya, mengenai Kapit gitu, Kapit yang sangat terasa di Kudus, Pati gitu, dan beberapa daerah lain di Jawa Tengah. Itu adalah gejala-gejala atau fenomena yang juga nyaris sama. Coba karena 3 yang akan saya sampaikan ini sudah jadi teori yang cukup mapan, maka ini saja. Sembari Anda tertarik dengan topik 2 yang tidak saya sampaikan pada kesempatan ini, Anda bisa menggunakan konsep-konsep ini, 3-tiganya ini, untuk mengkaji 2 yang saya sebut yang lain tadi itu. Nah, tentu penyampaian ini tidak detail, tetapi paling kurang dalam kerangka yang bersifat pokoknya saja. Nanti dalam penjelasannya saya usahakan untuk selalu merujuk pada hal-hal yang penting yang layak untuk Anda ketahui. Nah, yang pertama kita bahas soal apa itu klientelisme ya. Klientelisme itu adalah tatanan sosial gitu ya, tatanan sosial yang pada pokoknya itu sangat tergantung ya, yang tergantung pada hubungan yang bersifat patronase. Apa itu patronase? Patronase itu menempatkan satu sebagai yang lebih tinggi, sedangkan yang lainnya sebagai yang lebih rendah. Ada namanya ordinasi. Ordinasi adalah struktur yang lebih tinggi daripada yang nanti saya sebut sebagai subordinasi. Dan yang kedua adalah subordinasi. Nah, ini sesuatu yang bersifat struktural karena memang pendekatan-pendekatan ini bersifat struktural.
struktur itu paling kurang dimaknai sebagai sesuatu yang bertingkat begitu ya. Jadi hubungan patronase adalah hubungan yang bersifat di satu sisi ada pihak yang disebut sebagai ordinasi, saat bersamaan juga ada yang disebut subordinasi. Subordinasi dalam kaitan dengan ini merujuk pada aspek-aspek yang bersifat satu sebagai patron, ya. Ini sebagai patron gitu. Yang kedua bersifat klien. Jadi hubungan ini hubungan yang sangat strukturalis. Antara saya dengan Anda itu bisa disebut hubungan yang bersifat ordinasi dan subordinasi dalam kedudukan antara dosen dengan mahasiswa dalam batas tertentu ya, tidak seluruhnya, tidak seumur hidup, tidak sepanjang 24 jam, tetapi itu bersifat rezimentatif. Ada kereziman yang bekerja, yang suka nggak suka itu menentukan antara murid dengan guru, antara kiai dengan santri, antara jemaat dengan pendeta atau imam. Itu kan ada struktur tertentu yang bekerja, kendati dalam penerapannya tidak setegas di dalam hubungan antara prajurit dengan komandan misalnya gitu ya. Itu kan jelas sekali ya, sangat komen gitu, sangat instruktif, sangat direktif gitu, tetapi beberapa segi gitu ya, penerapannya tidak seperti itu. Nah, prinsip utamanya begitu, tetapi khas sekali dalam urusan patronase yang dimaksud di dalam klientelisme ini, karena bersifat materialistis gitu. Materialistis itu yang pada akhirnya menentukan format hubungan-hubungan lain yang tidak bisa dinafikan begitu saja, dan itu sangat politis sekali. Tetapi juga tidak tidak hanya bersifat politis, tapi lebih banyak bersifat material, karena subordinasi atau klien itu menggantung pada kebaikan sang patron. Nah, disitulah kita bicara soal patronase ini, hubungan-hubungan di antara patron dengan klien, itu yang disebut sebagai hubungan patronase. Dan dalam kaitan dengan klientelisme ini itu bersifat material. Ya, kemudian ini bisa disebut satu tatanan, ya, semacam satu ordo, satu tatanan yang tergantung pada hubungan patronase, khususnya berkaitan dengan pendekatan politik yang menekankan gitu ya, yang menekankan pada atau mengeksploitasi atas hubungan semacam itu gitu. Jadi hubungan itu sangat tara sekali sebagai hubungan yang bersifat trade off gitu ya. Jadi khususnya satu pendekatan politik yang mengandalkan pada eksploitasi di antara hubungan keduanya gitu, yang akan mengaruhi terhadap kenapa mereka kemudian punya hubungan seperti itu gitu. Nah, klientelisme itu juga karena itulah yang dimaksud dengan materialitas sebagaimana yang saya maksud tadi, itu adalah semacam pertukaran barang dan jasa untuk dukungan politik ya, dan seringkali bersifat quid pro quo eksplisit gitu. Hubungan-hubungan yang bersifat eksplisit quid pro quo. Apa itu? Maknanya adalah bahwa ini pertama pertukaran barang dan jasa. Barang itu bisa dalam bentuk uang, jasa itu juga bisa dalam bentuk sesuatu yang bisa dikonversi dengan uang ya, karena hampir seluruh aspek mengenai jasa itu dinilai atau dikonversi dengan uang ya, sehingga misalnya dalam politik uang itu misalnya kebijakan gitu ya, kebijakan kemudian dalam bentuk misalnya seorang kepala daerah didukung oleh para pengusaha hitam gitu yang punya reputasi buruk terhadap economic and moral hazard, maka kemudian menjadi terbiasa kalau kemudian mereka bekerja sama, sementara
pengusaha memberi support untuk dana kampanye, ya, dan itu bersifat politik. Sedangkan kelak kalau calon tadi itu jadi akan diberi fasilitas tertentu dalam bentuk misalnya DO, delivery orders, yang seluruhnya tadi itu nanti sebagai bagian dari apa yang saya maksud tadi sebagai politik dagang sapi, gitu ya, trade off, disebut ini politik dagang sapi atau transaksional. Nah, itulah yang kita maksud klientelisme ini, ya. Seringkali juga sebagai ini istilah yang menarik, ya, quid pro quo. Ya. Quid pro quo itu kurang lebih begini, sesuatu itu karena ada imbalannya. Jadi saya memberi sesuatu kepada orang atau memberi barang, benda, bantuan kepada orang yang kemudian dengan harapan gitu ya agar mereka memberikan sesuatu imbal balik kepada saya. Jadi pamrih banget dalam kaitan dengan ini, dan pamrihnya itu seluruhnya bisa dikonversi dengan uang, termasuk jasa yang bisa dikonversi dengan uang. Dan dengan begitulah kemudian hubungan patron klien dalam patronase relasi ini, dalam relation of patronage ini kemudian memang menjadi hal yang akhirnya jadi model di dalam praktek-praktek politik di banyak tempat, gitu ya. Itu yang bisa dipahami ya dari maksudnya itu. Dan ini fenomena lebih banyak pada pemilu, ya, terutama pada pemilu. Kemudian hal lain adalah mengenai apa yang kita lihat bahwa klientelisme ini melibatkan ya hubungan-hubungan yang bersifat asimetris. Hubungan-hubungan yang bersifat asimetris tentu saja karena pattern klien tadi itu kan hubungan non equal ya. Hubungan-hubungan yang bersifat penjenjangan gitu. Asimetris relation. Hubungan-hubungan yang tidak setara, yang tidak equal ya. Di antara kelompok-kelompok yang yang aktor politiknya itu digambarkan sebagai patron, ya, bisa patron, bisa brokers, broker itu maklar gitu ya, dan klien. Ya, seperti gambaran tadi itu ada struktur yang lebih atas, sedangkan struktur yang lebih atas itu membawakan struktur yang lebih rendah yang disebut patron, seperti klien maupun misalnya dalam konteks subordinasi gitu. Nah, tetapi ciri khas yang paling menonjol dari konsep klientelisme ini adalah dirangkai dalam politik gitu ya, dalam rangka politik, dan akhirnya bisa dikembangkan lebih lanjut untuk menyangkut hal-hal yang bersifat politis tadi. Ya. Itu poin penting di dalam konsep patronase ya, di dalam konsep klientelisme, yang teori ini sangat sangat populer, dan karena itulah saya mempertimbangkan untuk menyampaikan ini kepada saudara. Nah, lebih lanjut bahwa ada 4 elemen di dalam hubungan yang bersifat patronase tadi, ya. Yang pertama adalah dyadic relation, ya, relationship. Ini relasi dyadic. Dyadic itu bisa 2 arah gitu ya. Dyadic relation secara singkat aja itu adalah hubungan yang bersifat imbal balik, 2 arah. 2 arah imbal balik, satu memberi, satu menerima. Satu memberi dalam bentuk materi, sedangkan pemberian yang lain sebagai imbalannya, lalu dia bisa misalnya menjual kebijakan. Sebut saja karena seseorang pengusaha hitam ini kemudian memberi dana kampanye, membantu dana kampanye, maka imbal baliknya nanti adalah kebijakan-kebijakan yang menguntungkan. Misalnya di satu kawasan yang sebenarnya itu adalah kawasan hijau,
kawasan hijau itu yang jelas bukan kawasan komersial. Lalu karena dia merasa berhutang budi kepada pengusaha tadi, misalnya kepala daerah yang sudah didukung bantuannya melalui dana kampanye yang kadang-kadang tidak terbatas, maka kemudian dia berjanji dan kemudian memang dilaksanakan bahwa di Sabu Hijau tadi, di kawasan hijau tadi nanti akan untuk dia dibangunkan atau diizinkan atau diberi izin untuk mendirikan SPBU misalnya gitu. Yang sekarang sedang ramai contoh lain adalah soal tambang. Tambang itu pendakuannya sangat mengerikan sekali. Anda harus tahu bahwa pilkada-pilkada itu seperti yang Anda bisa lihat dari banyak hasil penelitian, itu daerah-daerah tambang itu biasanya dinamika politik di dalam pilkadanya itu seru sekali. Tarik ulur antar kekuatan politiknya kuat sekali. Kenapa begitu? Karena memang di situ ada sumber daya alam yang sangat seksi untuk kemudian bisa dimainkan. Anda amati saja pilkada-pilkada di daerah yang kering, sumber daya alamnya biasanya sepi. Kenapa? Ya karena ada gula maka ada semut. Gula mendorong, mengundang kehadiran semut-semut. Kalau semut ini kita asosiasikan sebagai pengusaha atau mereka yang ingin investasi gitu, maka kemudian mereka mainkan itu. Nah problemnya kan tidak hanya satu pengusaha, tidak hanya satu kubu pengusaha, banyak kubu yang lain. Maka kemudian antar pendukung kandidat, ya itulah kemudian dinamika politik dalam pilkada kita. Gitu. Nah, itu yang seringkali terjadi dan hubungan elemen di dalam hubungan patronase ini memang relevan dengan apa yang terjadi pilkada. Seperti halnya banyak pengusaha gitu ya. Ada boleh akui atau tidak ya. Sekarang kan sepertinya rezim ini agak ramah begitu ya kepada kalangan pengusaha. Yang kalangan pengusaha itu agak dimanja loh itu. Tambang, undang-undang minerba itu jelas sekali menguntungkan kepada pengusaha tambang yang bahkan dulu dibatasi sekian tahun gitu, maka kemudian diperpanjang, dapat diperpanjang untuk waktu yang tidak bisa ditentukan. Nah itu kan secara pembangunan ibu kota negara itu ditengarai sebagai cara ya, sebagai modus untuk seperti itu, karena tidak semata-mata soal nilai strategis dari ibu kota, tapi di situ kan ada kue yang bisa istilahnya sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi, yang pertumbuhan ekonomi itu ternyata tidak menguntungkan satu pihak saja, tetapi dan justru malah menguntungkan pihak yang beruang, ya, yang punya uang. Nah, yang kedua bersifat kontingensi ya. Jadi kontingensi yang dimaksud di sini adalah penyampaian layanan kepada warga negara oleh politisi atau broker yang bergantung pada tindakan warga negara atas nama politisi atau pihak di mana mereka menerima layanan. Jadi khas sekali soal elemen kedua di dalam konsep patronase ini, yang dua-duanya ini ya, di satu sisi warga negara atau warga negara yang oleh politisi atau broker bergantung pada tindakan warga negara atas nama politisi atau pihak di mana mereka menerima layanan, dan dengan begitu mereka bisa lakukan banyak hal, terutama dan menyangkut masalah-masalah yang bersifat material, yang seluruhnya tadi itu ya, yang seluruhnya tadi itu sangat menekankan pada aspek-aspek yang bersifat material tadi ya. Kontingensi itu mengenai dua elemen. Elemen ketiga adalah bersifat hierarki. Hierarki yang dimaksud di sini adalah ya para politisi atau partai gitu ya. Para politisi atau partai
yang memiliki kedudukan tinggi dalam posisi kekuasaan mereka itu yang jelas melebihi daripada warga negara. Karena bersifat hierarkis, ya jelas sekali karena itu adalah klien ketika berhadapan dengan patron, ketika subordinasi berada atau di hadapan ordinasi, maka tentu saja sifat atau unsur dari patronas ini dalam relasinya itu ya selalu hierarkis. Hierarkis itu berjenjang, ya. Misalnya birokrasi itu punya sifat hierarkis sebagaimana Weber mengatakan, maka ya itu ya bisa bersifat ya dari patron and client tadi itu, yang artinya bahwa ya sebut saja suka-suka dari patron untuk meminta kepada kliennya yang seluruhnya itu sangat ordinatif. Kemudian yang keempat, elemen yang keempat adalah iteration ya. Iteration itu atau iterasi itu, hubungan itu bukan pertukaran satu kali gitu ya. Hubungan itu tidak hanya bersifat sekali jadi, artinya sekali pakai lalu hubungan itu selesai, tidak ada masalah, tidak berkelanjutan, maksud saya begitu. Artinya hubungan itu bisa disebut hubungan yang dipertukarkannya tadi itu berkali-kali, lebih dari satu kali ya. Karena bukan satu kali, tetapi bisa lebih dari banyak sekali. Nah, dan seluruhnya itu berlangsung. Jadi bersifat tidak saja sustainable sebenarnya, tetapi abadi gitu ya. Tetapi abadinya itu tergantung pada kepentingan yang sama, sedangkan kepentingan yang sama yang dimaksud adalah bersifat material dan politis ya. Jadi orang yang memberi itu menerima manfaat dari proses yang dilakukan, sedangkan apa yang diberikan itu bersifat politis gitu. Nah, itulah konstruksi tentang 5 unsur di dalam hubungan-hubungan yang bersifat patronase. Yang pertama bersifat imbal balik dua track ya, dua pihak yang tentu saja saling menguntungkan. Yang berikutnya bersifat kontingensi, satu keadaan di mana di antara dua pihak tadi itu melakukan gitu ya upaya-upaya, sedangkan upaya-upaya tadi itu atas nama ya, tindakan atas nama satu pihak patron dan pihak yang lain klien. Tapi hubungan itu sangat tergantung, sangat mengandalkan pada hubungan-hubungan yang bersifat material. Nah, yang keempat adalah hubungan itu relatif berlangsung lama, ya, langsung abadi, gitu ya. Sebenarnya kata abadi itu bisa juga atau kata permanen atau abadi tidak bersifat istilahnya sekali jadi dalam arti sudah jadi, tapi nanti kalau ada pekerjaan lain, misalnya tadi di satu lokasi kepala pilkada dia membantu, bisa jadi di tempat lain juga sama. Pengusaha hitam ini misalnya, pengusaha tambang, pokoknya yang mencari keuntungan-keuntungan rent seeking yang kuat, yang tidak bisa, ya ini bisnis ya, bagi pengusaha ini bisnis itu kan luas ya. Nah, yang akhirnya ini menjadi model yang kelak saudara-saudara harus tahu bahwa ini adalah cikal bakal atau faktor yang melandasi kenapa kelak muncul politik uang ya di dalam pilkada maupun di dalam politik kita. Nah, yang berikutnya ya klientelisme politik ini atau patronase ini secara umum gitu ya, itu
fenomena yang gampang, secara umum gampang dipahami karena memang itu berada dalam prakteknya. Nah, sifat dari itu semua ada beberapa sifat. Yang pertama, power and powerless, jelas sekali. Mereka yang patron itu sangat powerful, di sisi yang lain powerless, tapi powerful juga bisa dari kepunyaan suara di dalam satu proses yang sangat dinamis. Tapi intinya bahwa kekuasaan yang menghubungkan di antara mereka itu adalah hubungan-hubungan yang pada saatnya itu sebagai cermin ke ranah publik yang mengeneralisasi hubungan yang bersifat antar pribadi. Nah, khususnya antara yang kuat dan yang tidak berdaya gitu ya. Antara yang kuat, the power atau powerful, and the powerless ya. Mereka yang tidak punya kekuasaan atau tunakuasa atau tidak berdaya, atau ya mereka istilahnya disalahkan gitu ya, disalahkan pada pengembangan sistem politik tertentu yang terdistorsi atau tidak lengkap ya, keadaan-keadaan yang sangat khas yang pada akhirnya akan menempatkan mereka yang berdaya dan yang tidak berdaya, mereka yang berkuasa dan yang tidak berkuasa, mereka yang berkuasa dengan yang tunakuasa berada dalam formasi yang sebenarnya sangat gampang untuk didistorsi, dan karena memang layak untuk disalahkan karena itu ya. Itulah yang sangat kentara di dalam konsep ini. Lalu yang berikutnya adalah insentif and disincentive ya. Maksudnya adalah bahwa klientelisme dan patronase ya, hubungan keduanya tadi itu adalah strategi untuk perolehan, untuk keuntungan, untuk pemeliharaan, untuk peningkatan untuk peningkatan kekuatan politik ya, untuk peningkatan kekuatan politik on the part of the patron ya, pada bagian dari patron ya. Jadi kepolitikan mereka itu sebenarnya untuk mengangkat patron, untuk patron ya, dan pada bagian lain juga adalah strategi untuk penyebaran yang didorong oleh rangkaian insentif dan disinsentif yang diberikan. Hubungan-hubungan itu persembahan, tetapi persembahan yang punya maksud material. Nah, kemudian mereka juga merawat terhadap hubungan-hubungan seperti itu demi meningkatkan dan memelihara bagian-bagian yang bisa dilakukan karena memang ini adalah saling menguntungkan buat mereka. Pada intinya di dalam klientelisme ini seperti itu ya, yang menekankan pada aspek imbal balik, yang imbal balik itu bersifat politis dan harus dipenuhi pada saat bersamaan, karena pekerjaan ini dalam format ini, klientelisme ini, itu ingin memperoleh sesuatu yang bersifat material itu. Berikutnya, klientelisme ini juga terjadi ketika pemilih ya, pemilih itu dalam pemilu, pekerja kampanye atau aktor lain memberikan dukungan politik pemilu kepada politisi dengan imbalan bantuan pribadi atau keuntungan yang bersifat material. Aspinall dan Baron Scott itu sangat detail sekali di dalam
menjelaskan fenomena klientelisme di dalam politik di Indonesia yang seluruhnya tadi itu bersifat menguntungkan ya secara material kepada pihak-pihak yang terlibat di dalam klientelisme tadi itu. Nah, politisi yang menggunakan metode ini untuk memenangkan pemilu, melakukan dengan mendistribusikan bantuan. Mendistribusikan bantuan. Nah, bantuan itu bisa bentuk barang, ya, uang tunai kadang-kadang yang lebih besar di Indonesia, uang tunai kepada individu atau kelompok kecil pemilih, yang kemudian mereka itu diharapkan akan membalas melalui apa yang namanya pemberian suara. Karena Anda tahu bahwa yang memberi itu lebih banyak daripada yang menerima, maka tentu saja kan punya kedudukan yang tinggi dalam relasi ini, dan seluruhnya itu mengandalkan pada hubungan-hubungan di satu sisi imbal balik dalam rupa material, di sisi yang lain dalam bentuk uang, dalam bentuk politik, kedudukan politik. Nah, barang dan bantuan ini dapat datang dari berbagai bentuk, dapat berupa dalam bentuk, ya. Jadi rupa-rupa barang bantuan ini dalam berbagai bentuk, jenis-jenisnya. Ada yang dalam bentuk amplop, tentu tidak sekedar amplop kosong yang berisi surat cinta misalnya. Ngapain juga, tapi ya lazim di batok kepala kita itu kalau bicara amplop itu kan sudah merujuk pada uang tunai yang ada di dalamnya atau cek begitu, sehingga menurut saya ya nasib amplop di Indonesia itu mengenaskan sekali. Dia itu barang mulia, bisa digunakan. Kalau yang lama itu kan bisa untuk membungkus secarik dua carik kertas, lalu kita kirim kepada sahabat pena kita di seberang sana. Pada zaman-zaman saya masih remaja itu senang sekali kalau dapat balasan dari orang yang kita tuju, karena setelah sekian lama dak-deplas gitu, itu kemudian dapat balasan sambil kemudian dipanggil sama TU di SMA. Ini ada surat dari pacarmu gitu ya, padahal belum tentu pacar juga. Saya dulu hobi sekali sahabat pena ya, banyak sekali saya. Nah, itu kita akan berbunga-bunga sekali kalau membukanya, padahal isinya juga ya cinta monyet ya, masa-masa itu ya. Nah, amplop itu fungsinya mulia sekali dulu. Tapi dalam pilkada ini amplop nasibnya mengenaskan. Dia sebagai apa ya? Sebagai pembungkus barang haram dalam politik yang namanya berisi uang itu. Ya. Tapi tidak hanya dalam pilkada ya. Sekarang itu kalau ingat dikasih amplop enggak? Nah, pikiran kita itu kan uang. Bukan yang lain-lain ya. Uang itu yang diidentikan dengan amplop. Bahkan uangnya sendiri tampaknya netral ya, tapi begitu bicara amplop itu kesannya negatif gitu loh. Saya pengalaman ya, kalau ada junior yang kebetulan di ormas, tahu aja kalau awal bulan kita terima gaji, ada aja ya, pertama itu pasti nanya, lama ini kan, gimana bang kabar? Kita udah batin ini kalau saya jawab ya, kalau saya jawab kabar saya baik, segera akan dilanjutkan kalimat berikutnya. Tapi kalau saya tidak jawab, dia tidak akan mengutarakan maksudnya, karena saya belum jawab gitu loh. Tidak to the point. Kalau to the point kan nggak enak rasa. Nah, itulah. Nah, kemudian kan ya kadang-kadang saya terima gimana. Nah, suka mereka nanya, bang, kenapa kok nggak ke toilet dulu? Jadi kalau ke toilet itu sebenarnya buka amplop gitu ya,
lalu kemudian karena buka amplop di depan dia kan nggak enak, selalu ke belakang dulu ya. Kalau ruangannya gede gitu ya bisa aja, cuma kan kadang-kadang ruangannya ya, kita kemana aja kan nggak enak gitu ya. Ya itu buka amplop satu-satunya kan di toilet, maka bungkus apa namanya itu lem yang sekarang kan modelnya lem gitu ya, lalu dibuka seat gitu ya, lalu bisa ngelem sendiri itu kan banyak itu, atau amplopnya sendiri banyak yang sudah disobek-sobek ada di tong sampah di masing-masing kamar mandi atau toilet tadi. Nah begitulah konotasi yang tidak enak yang saya maksud nasib dari amplop tadi itu. Nah uangnya sendiri ya dari dulu ya begitu, tapi begitu bicara tentang amplopnya amplopnya yang negatif. Sama seperti kisah apa namanya, kisah apa istilahnya itu, kisah ya Allah, kisah telur mata sapi. Telur mata sapi itu mata sapi itu enak sekali. Di suatu waktu ayam protes kepada sapi, enak aja kamu itu yang selalu dapat nama, saya yang bertelur yang melahirkan, Anda yang dapat nama setelah jadi telur mata sapi. Bukan saya, bukan telur mata ayam, tapi telur mata sapi gitu ya. Jadi itu tragedi mengenaskan dari ayam, karena ayam tidak disebut namanya, padahal dia yang melahirkan, sedangkan ayam yang melahirkan, yang bertelur tadi. Tapi rupanya sapi tidak mau kalah cerita, ini kan manusia yang menikmati, saya kan cukup hanya dikutip nama saya, mata saya nggak sebesar ini juga dan nggak seenak ini juga, saya akui, seperti telurmu itu hai ayam gitu ya. Tapi memang begitu biadabnya manusia. Saya nggak apa-apa lah sebagai hiburan karena dendam saya kepada manusia. Manusia itu kan kurang ajar. Loh kenapa begitu? Lah saya dielus-elus gitu ya, saya punya ini dielus-elus apa manusia setiap pagi, setiap sore. Tidak pernah dikawin-kawin, tidak pernah dinikah-nikah. Tapi nggak apa-apa lah, ini kan sekedar hiburan saja, sapi kepada ayam. Karena memang jahatnya manusia. Dia menjanjikan, mengelus-elus, tetapi tidak pernah berjanji untuk menikahin dia gitu. Gitu ya. Saya rasa tegang sekali di sana ya. Nah kemudian varian-varian dari patronase ini ada beberapa level ya. Saya langsung saja. Ini dia yang kemudian memberi efek terjauh terhadap praktek politik uang. Ya, aduh, kebelasan. Pertama adalah apa istilahnya? Level pertama level individu. Yang kedua level kolektif, level sosial gitu. Level ini dalam dua ranah. Yang pertama ranah publik, yang kedua ranah privat. Nah, kalau level individu dalam hubungan-hubungan yang bersifat patronase tadi, ya, keuntungan yang didapat oleh publik itu adalah welfare benefit, keuntungan kesejahteraan. Karena patron ini suka menjanjikan kesejahteraan kepada yang di klien itu. Karena kadang-kadang kliennya juga menuntut lebih setelah sukses dalam pilkada misalnya. Kasih dong, ini kan sudah dikasih, ini masa saya sebagai pendukungmu tidak dikompensasi gitu. Itu si Entong, anak saya yang pertama itu masih nganggur itu, lulus SMA. Gimana lah Pak Bupati?
kau jangan sebut aku bupati belum dilantik. Yalah nanti, saya ini kan doa gitu ya. Maka nanti lontong itu biar dapat kerjaan. Oke kalau begitu, nah itu kan sejahtera. Lalu patronage jobs ya, pekerjaan-pekerjaan yang diberikan kepada patronase ya, dalam hubungan patronase tadi itu. Ya. Kemudian juga ada government contract ya, semacam kontrak-kontrak kerja, delivery order gitu, kasihlah diskon ya. BPJS saya mau gratiskan selama 10 tahun misalnya gitu. Tetapi saudara harus tahu bahwa dalam kaitan dengan material tadi itu secara privat dapat keuntungan-keuntungan namanya food buying. Ya, inilah kemudian dia dapat uang gitu ya, BCL, BLT, bantuan langsung tunai gitu ya. Yang jelas menguntungkan secara privat pribadi masing-masing dari orang yang diberikan, yang dibagi uang, yang menerima amplop tadi itu. Itulah yang seringkali terjadi dalam proses pilkada kita. Apakah selalu demikian? Anda bisa baca sendiri ya, mengamati sendiri. Nah, secara kolektif gitu ya, itu juga menguntungkan secara publik. Misalnya dalam kompensasi yang bersifat proyek ya, misalnya pembangunan infrastruktur, misalnya dukungan-dukungan masyarakat setempat di satu dapil di dalam pemilu itu, lalu dia ini aja lah Pak Kepala Daerah, nanti kami dibangunkan jembatan yang menghubungkan dua desa yang selama ini sudah ada jembatan kayu, jembatan bambu ini, tolonglah nanti dipermanenkan dalam bentuk jembatan cor gitu ya, basisnya besi. Itu secara publik kan, itu dinikmati oleh umum, oleh publik. Atau juga di bawahnya adalah yang mengasosiasi pada subsidi-subsidi pemerintahan ya, atau subsidi pemerintah untuk kalangan-kalangan yang mendukungnya. Itu kan publik itu, yang tidak bisa dirasakan secara spesifik kepada orang seorang, beda dengan food buying tadi. Nah, di level ini juga donasi-donasi kepada komunitas yang bersifat privat ya, untuk misalnya agama itu, Pak Bupati tolonglah jangan hanya jembatan saja, itu di musola sebelah itu mau runtuh itu. Nanti saya kabarkan kepada semua jamaah di situ supaya mencoblos Bapak nanti. Nah, gitu ya. Privat-privat, religius kan, komunitas yang bersifat privat. Kemudian sarana-sarana olahraga, sarana-sarana lain lah yang sangat khas gitu ya. Di satu penelitian saya itu ada bantuannya itu sepatu sepak bola, karena di situ memang masih telanjang kaki kalau main bola. Ada sih tapi ya 1-2 saking miskinnya, maka kemudian oleh calon kepala daerah dibantu perlengkapan sepatu untuk bermain sepak bola secara satu persatu, one by one kepada 4 RW di situ ya. Itu misalnya, itu bentuk-bentuknya ya. Oke. Oh ini belum dihapus ini. Berikutnya populisme. Kalau kata dasar populisme kan populis ya, populer gitu. Nah, mari kita lihat apa populisme yang dimaksud di sini ya. Populisme dalam pengertian ini ya, memang istilah ini dikembangkan sejak abad 19 Masehi dan sebenarnya telah jadi penerapan ya, telah diterapkan pada segmen politisi, partai politik, gerakan-gerakan
sosial misalnya yang sejak saat itu memang sudah marak. Meskipun sebenarnya jarang dipilih sebagai portofolio mereka, sebagai deskripsi diri mereka, yang seluruhnya tadi itu berkenaan dengan masalah-masalah politik gitu. Populisme itu juga merujuk pada rangkaian sikap, ya, rangkaian sikap yang menekankan, ya, yang menekankan pada gagasan rakyat, gagasan rakyat, gagasan rakyat, gagasan rakyat, keinginan rakyat, gitu ya. Seringkali juga menyandingkan kelompok ini dengan elit, yang seringkali juga secara simplifikatif dimengerti sebagai bagian dari politik para pelakunya, dengan konotasi-konotasi yang bersifat gitu ya, elitis, ya, elit. Nah, itu yang bisa dijelaskan di sisi itu. Ya, jadi populisme itu merujuk pada gagasan-gagasan, yang gagasan-gagasan itu berasal dari para politisi yang seringkali disetarakan atau disandingkan dalam konteks sebagai kaum elit gitu. Kalau saudara masih ingat kemarin itu saya gambarkan di slide pertama sebelah kanan pojok bawah, nah itulah gambaran strukturnya. Tapi nanti saya tambah ya, materi itu nanti saya akan kasih ke Anda, termasuk yang ini. Nah, kemudian disitulah kemudian ada struktur upper class, ada lowest class, ya, atau low class atau lowest class, dan di tengah-tengahnya itu kan middle class. Ya, nah, di situ kira-kira pemproduksi, ya, produsen dari populisme itu adalah elit, kalangan elit, kalangan yang memang punya keinginan, kalau mau terlalu jauh itu mengaduk-aduk perasaan rakyat melalui, ya, bahan semburan kampanye, bahan semburan janji, yang janji tadi itu sangat menyentuh kepada sebagian besar rakyat, dan karena itulah konsep ini disebut sebagai populisme. Nah, sebenarnya sejarahnya sudah sejak abad ke-19, tetapi makin terang pada abad-abad yang belakangan. Nah, kerangka umum tentang kerangka umum untuk menafsirkan, ya, untuk menafsirkan populisme ini, ya, sebagai pendekatan ideasional. Ideasional itu pendekatan yang sangat ideal, yang di sini didefinisikan bahwa populisme itu sebagai ideologi yang menghadirkan rakyat, sebagai ideologi yang menghasilkan yang menyentuh rakyat, sebagai kekuatan yang baik, ya. Jadi bahwa rakyat itu dianggap, disampaikan, disebut-sebut sebagai kekuatan moral, ya. Dan dengan itu dikontraskan dengan elit gitu, yang digambarkan sebagai korup dan selfish, ya, dan mementingkan diri sendiri. Jadi maksudnya adalah bahwa populisme itu dikerangkakan oleh para pemprodusen dari populisme ini, yang biasanya adalah para politisi, yang biasanya juga para politisi yang sedang punya keinginan di dalam pencalonan dirinya di dalam satu pemilu maupun pilkada, dan kemudian dia menghadirkan, ya, bahwa rakyat adalah yang terbaik, ya, tetapi yang terbaik itu yang
nista, yang dizalimi gitu, yang secara moral itu kemudian dilawankan dengan secara kontras ya, dilawankan secara diametral dengan kepentingan-kepentingan elit. Yang kepentingan elit tadi itu selalu diidentikan dengan mementingkan diri sendiri dan saat bersamaan juga korup gitu. Konsep ini digunakan dan kalau Anda lihat hari ini banyak sekali penjelasannya contoh dari penjelasan ini. Saya mau sebut Donald Trump. Donald Trump itu mampu mengadu-adu perasaan rakyat Amerika yang merasa terstagnan gara-gara memperhatikan terlalu banyak urusan keluar. Ya kan? Apa itu tagline dari Trump pada pemilihan presiden tahun 2016 yang kebetulan saya berada di Amerika menyaksikan pilpres di sana, di American Great Again gitu ya, yang kata-kata itu idiom sekali dengan kebutuhan kognisi masyarakat Amerika yang sedang stuck gitu ya, yang digambarkan oleh Trump itu karena di bawah kekuasaan atau rezim dari Demokrat. Karena Anda tahu bahwa Trump itu masuk golongan yang Amerika kanan gitu. Amerika yang ingin mencita-citakan kembali tentang kejayaan Amerika. Ya, kenapa Amerika terpuruk? Lalu dia cari cara kambing hitam. Yang pertama-tama dilakukan adalah karena terlalu banyaknya kaum imigran sehingga merusak porsi kue rakyat Amerika. Yang kedua, imigran-imigran dari dunia Islam yang dia sebut secara jelas sebagai bagian dari terorisme. Yang ketiga, dia sampaikan bahwa Cina sebagai ancaman berikutnya dan Amerika adalah ras unggul begitu. Yang berikutnya bahwa ini semua biangnya adalah karena Demokrat yang terlalu ramah ya kepada kalangan-kalangan imigran, kepada kalangan gay, LGBT, dan seterusnya. Nah, yang kemudian dia lakukan adalah berjanji kalau dia jadi presiden dia akan kembalikan Amerika semasa jaya gitu ya. Itulah America Great Again ya. Itu bagus banget itu ya tagline-nya itu dan mengena. Maka kalau Anda ingin jadi kepala daerah, ya mulai dululah biasa dari kepala desa boleh ya, atau caleg itu, bikinlah tagline yang bagus. Itu mengena sekali. Itu akan memancing dan berhasil lah si Donald ini ya, Donald Trump ini jadi presiden dia. Maka kebijakan dia itu ngawur sekali ya. Dia mau tutup itu perbatasan dengan Meksiko gitu ya. Lalu dia minta anggaran kepada Kongres yang tidak disetujui sehingga pemerintahnya sampai shutdown gitu. Mau bangun tembok itu seperti tembok yang memisahkan antara Palestina dengan Israel gitu, atau antara Jerman Timur dengan Jerman Barat pada masa itu, atau dia cita-citakan seperti tembok Cina gitu, sehingga para imigran tidak bisa masuk dan itu tidak mengganggu besarnya kue, yang besarnya kue itu tidak dinikmati oleh sebagian besar asli Amerika, sedangkan dia ingin mengutamakan rakyat Amerika dan seterusnya. Itu populisme ya. Populisme itu mengadu-ngadu rasa primordial juga dalam dimensi yang lebih luas gitu. Seperti Modi adalah Perdana Menteri India yang dia itu kampanyenya itu sangat
horor banget gitu ya. Dan memang akhirnya kemudian terjadi ketika kemudian komunitas Muslim di sana dicincang begitu rupa, karena partai dia itu adalah partai fundamentalis Hindu ya, yang bisa kita lihat sendiri. Hal yang sama di Brazil yang belum lama kemudian presidennya dimakzulkan itu juga begitu. Di Indonesia Anda lihat sendirilah ya, sangat sensitif kadang-kadang kita bicara soal begini. Kemudian yang paling penting di dalam populisme ini juga menyangkut the distinctive trait of populism is that it claims to represent and speak for the peoples, which is assumed to be unified by a common interest. Gitu ya. Nah, ciri khas lah populisme ini adalah bahwa ia mengklaim, para politisi itu mengklaim bahwa dia itu mewakili rakyat yang menderita tadi, rakyat yang dinista, rakyat dizalimi tadi, yang punya moral, istilah tadi itu, morally good force ya, punya kekuatan moral yang luar biasa, dan sayalah yang bisa menuntaskan soal itu ya. Dia mengklaim mewakili dan berbicara atas nama rakyat yang dianggap disatukan oleh kepentingan bersama. Jadi bersama saya lah, ayo saudara-saudara, seorang Trump begitu kampanye di depan kampanye, peserta kampanye, dan saya adalah orang yang tepat untuk bisa diajak mengembalikan kejayaan Amerika setelah sekian lama terkatung-katung dan dibawa putar kemana-mana, yang pada akhirnya menyisihkan terhadap kepentingan rakyat Amerika secara keseluruhan, kira-kira. Nah, itu populisme. Populisme itu juga gitu ya semacam common interest ya, kepentingan bersama. The popular wills ya, the popular wills itu maksudnya adalah kehendak populer atau political will. Kalau Locke itu mengatakan willingness kalau salah ya, popular will. Yang popular will itu atau kehendak rakyat itu pada gilirannya untuk melawan musuh rakyat tadi, the enemies of the people, ya, musuh dari rakyat itu. Siapa itu? Ya itu tadi yang dia segregasi the elite, the elite ya. Ini dalam konteks yang sekarang absent juxtapose this group against the elite. Jadi seolah-olah dia itu mewakili kepentingan rakyat, yang kepentingan rakyat itu dinista tadi, dan dia adalah semacam Mesias yang tepat untuk menghubungkan antara kepentingan Anda, hai saudara-saudaraku, dalam satu kampanye yang besar begitu ya. Lalu kita akan enyahkan the enemies of the peoples itu. Mereka itu apa? Mereka itu siapa? Nah, kalangan pemprodusen dari populisme itu adalah minoritas dan orang asing. Ya. Dan kemudian elit keuangan, elit populis ya, elit populis kiri, populis sayap kiri, dan seterusnya dan memang itu yang digembar-gemborkan dalam kampanye mereka, entahlah ya, kemudian terwujud atau enggak. Nyatanya banyak yang enggak terwujud. Kemudian penting juga saya sampaikan bahwa aktor politik populis ini membuat dua klaim
dua pendakwaan mengenai bagaimana seharusnya masyarakat itu diatur, bagaimana seharusnya masyarakat itu dikelola, dan bagaimana cara memperoleh dan bagaimana cara mengelolanya. Yang pertama, populis itu menentang otoritas yang sah, yang legitimate, ya, sebagai istilahnya, ya menentang terhadap pendirian mereka. Populis, ya, kaum populis ini kemudian pokoknya melawan terhadap kemapanan otoritas yang sah, yang legitimate tadi, melalui horor, ya, melalui semburat dari kadang-kadang ya apa istilahnya itu, ya, demagogis gitu, yang memang itu menarik. Rakyat itu kan sebenarnya butuh pelembagaan dari presiden. Nah, dia memainkan betul soal keinginan-keinginan rakyat yang sedang menderita, ya, tentang keadilan, tentang moral dan segala macam, yang kemudian dijadikan bahan kampanye dia, bahan kampanye tokoh populis ini, dan memang selalu dipertentangkan gitu, ya. Dan dia sanggup sebagai orang yang sebagai, kalau terpilih nanti di dalam pemilu dia sanggup menjadi wakil, menjadi pihak, menjadi orang yang memperjuangkan terhadap apa yang dimaui rakyat, yang diadu-adu melalui keresahan-keresahan yang terjadi itu, ya, representatif, ya. Kalau nanti di elected representatif itu, kemudian dia bisa lakukan cara untuk membalaskan sakit hatinya rakyat, memperjuangkan kepentingan rakyat tadi itu, dan pada akhirnya akan menjadi bahan kampanye dia untuk keadaannya lebih baik. Yang kedua, para pemimpin populis itu mengklaim, ya, para populis itu mengklaim bahwa dia adalah satu-satunya sumber otoritas politik dan moral yang sah dalam demokrasi, yang itu letaknya ada di rakyat. Jadi kalangan populis itu, para pemimpin populis itu suka mengklaim bahwa hanya satu-satunya sumber otoritas politik dan moral yang sah dalam demokrasi itu ada pada rakyat, ya, mengagungkan rakyat, menempatkan rakyat sebagai yang terutama. Ya memang begitu, tetapi ketika dengan bahasa-bahasa yang sangat demagog, nah itu masalah yang besar. Seperti Hitler dulu waktu memenangkan pemilu di Jerman, bahasanya kan sangat ini sekali, sangat mengompori, ya, sangat mengompori gitu, ya, untuk berontak gitu, ya. Nah, saudara-saudara, karena itu, ya, retorika populis itu berupaya untuk menodai kepercayaan pada otoritas yang sah, yang legitimate, gitu, wakil-wakil yang terpilih dalam demokrasi liberal. Ya, karena itulah retorika para populis tadi itu berupaya untuk menodai, ya, kepercayaan pada otoritas yang legitimate, wakil-wakil terpilih dalam demokrasi liberal. Demokrasi liberal dalam padanan itu sesungguhnya lebih menunjuk pada demokrasi asli, demokrasi yang menekankan pada
selain perwakilan rakyat, tetapi ini liberal demokrasi itu seringkali dilawankan dengan illiberal. Ya, oleh penulis Australia Reuters, ya, Thomas Reuters itu pemerintahan sekarang itu dijuluki ini illiberal demokrasi. Ya, dalam karya dia yang sangat kontroversi di tengah-tengah kepemimpinan presiden yang sekarang, dan itu ramai sekali. Sikap saya mana setuju, karena memang ada bagian yang benar, ada sebagian yang sebaliknya. Saudara, ini adalah karakteristik tiga pendekatan dalam riset-riset populisme, yang sama artinya juga bagian atau topik-topik pembahasan kita yang jika Anda ingin mendetailkan dan memakai kerangka ini sebagai misalnya tesis, ini yang bisa membantu, ya. Misalnya kalau pendekatannya ideologi politik, ya, definisi populisme ini. Definisi populisme ini, kemudian unit analisisnya partai maupun pemimpin partai gitu. Nah, metode yang relevan itu kualitatif dengan analisis begini, sebagaimana contohnya seperti yang dilakukan oleh sejumlah ilmuwan ini. Kalau pendekatannya adalah populisme sebagai political style, maka definisinya adalah seperti ini. Ya. Unit analisisnya Anda bisa teks, bisa speech, bisa public discourse mengenai politik. Nah, metode yang paling relevan interpretatif, analisis teks interpretatif gitu, ya. Contohnya ini. Jika Anda maunya adalah mengambil sudut pandangnya adalah pendekatan-pendekatan strategi politik, maka inilah yang tepat, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian sekarang oligarki. Oligarki ini istilah yang konsep bahkan teori yang sangat mapan, ya, yang bahkan Anda sendiri sudah pernah mengkajinya gitu. Saya yakin Anda sudah pernah mendengar paling enggak, ya. Kalau dulu itu akan ada sistem pemerintahan gitu. Ada sistem, ada bentuk kekuasaan yang dihitung dari jumlah yang berkuasa. Kalau satu, kalau dua, kalau lebih banyak gitu, ya. Kalau satu ini monarki gitu, monarki. Kalau dua atau beberapa, ya, yang intinya adalah sedikit orang, nah ini oligarki. Nah, kalau banyak ini namanya demokrasi. Itu konsep asli, konsep yang sangat sederhana mengenai apa itu oligarki. Oligarki itu dalam pemikiran Aristoteles itu dibagi sebagai pemerintahan sedikit kalau satu adalah monarki yang sedikit orang atau sejumlah kecil orang atau segelintir orang disebut sebagai kalangan oligarki. Sedangkan kalau banyak orang itu namanya demokrasi. Nah, dalam konteks oligarki ini, bentuk asli yang lain juga yang kemudian dikembangkan oleh para ilmuwan itu adalah
menunjuk pada pemerintahan ya yang sedikit orang tadi. Aristoteles itu ya itu mempelopori gitu, mempelopori penggunaan istilah yang dimaksud tadi ya, oligarki itu ya pemerintahan yang dipimpin oleh orang-orang kaya yang dalam istilah lain secara umum digunakan menyebut sebagai plutokrasi. Plutokrasi itu pemerintahan yang dijalankan oleh orang-orang kaya. Sebenarnya sama dengan pengertian mengenai pemerintahan yang dikelola oleh kaum pengusaha gitu, yang sebagian besar berasal dari kalangan pengusaha. Nah, ini Aristoteles itu mencirikan seperti itu ya. Nah, pada hal lain bahwa oligarki itu adalah sedikit orang yang memiliki kontrol terhadap negara. Sedikit orang tadi itu memiliki kontrol yang bisa penuh, bisa terbatas ya terhadap apa istilahnya negara, atau kalau lingkup organisasi ya organisasi maupun institusi lain gitu. Yaitu oligarki. Oligarki pada intinya orang sedikit tetapi menguasai banyak gitu. Oligarki juga artinya oligarki juga bisa artinya memerintah, to rule ya, oligarkia bahasa Yunani, atau to command ya, memerintah sebagai bentuk kekuasaan, sebagai bentuk struktur kekuasaan ya, sebagai bentuk struktur kekuasaan yang kekuasaan itu atau di mana kekuasaan tadi itu berada pada sejumlah kecil orang, sedikit orang, tidak banyak ya. Itu masih konsep aslinya ya, konsep yang masih sederhana terhadap konsep oligarki. Oligarki dalam kaitan dengan ini ialah orang-orang ini dapat dibedakan ya, sebenarnya lebih tepat terdiri atas juga ya, bisa kalangan bangsawan itu, kalangan bangsawan, orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya pendidikan atau punya banyak perusahaan, atau bisa juga mereka yang memegang kunci tadi adalah orang-orang yang religius ya, memegang kunci-kunci politik maupun kontrol militer semacam. Nah, itu yang kemudian negara ya, negara dalam situasi dalam bentuk seperti itu gitu, negara dalam bentuk seperti itu ya, negara dalam bentuk kontrol seperti itu bisa juga oleh keluarga, oleh keluarga atau generasi berikutnya, generasi yang turun temurun yang meneruskan pengaruhnya dari generasi ke generasi tadi, tetapi pewarisan bukanlah kondisi yang diperlukan dari oligarki. Maksud saya adalah bahwa antara pemilik keturunan dengan yang ini bisa beda. Itulah oligarki. Oligarki dalam pengertian yang lebih
sederhana. Kenapa begitu? Karena sebenarnya oligarki sudah mengalami metamorfosis yang sangat jauh, gitu ya. Karena misalnya karya-karya dari Jeffrey Winters, karya-karya dari ilmuwan kita yang sangat populer di mancanegara, PDR Hadis, ya, yang sangat mendalami terhadap oligarki, termasuk oligarki yang terakhir di kalangan dunia Islam, membandingkan antara Indonesia dan Timur Tengah, itu juga merupakan pengembangan dari oligarki yang dalam bentuk seperti yang kita lihat dalam bentuk seperti sekarang ini. Sekarang dalam pengertian adalah bentuk seperti ini yang sudah jauh gitu ya, yang tidak sekedar digambarkan soal orang kaya, walaupun semangatnya juga masih sama ya. Secara sepanjang sejarah, oligarki itu sering menjadi tiran, ya, sering menjadi tiran. Kemudian mereka itu mengandalkan, jadi di satu sisi dia seringkali berubah jadi tiranik, tapi juga bisa mengandalkan kepatuhan publik, ya, mengandalkan kepatuhan publik, atau represi untuk supaya eksis. Ya, kepentingan mereka pertahankan, dan ketika berhadapan dengan kekuasaan, dengan rakyatnya, mereka ya itu tadi ya, sering menjadi tiran, mengandalkan kepatuhan dari perintahnya dia, kadang-kadang untuk eksis dia melakukan kekerasan. Nah, itu yang digambarkan mengenai oligarki. Oligarki juga dimaknai ini ada satu karya di awal-awal abad ke-20, namanya Robert Mitchell. Itu menulis buku yang sangat terkenal, The Iron Law of Oligarchy gitu. Yang ini jadi buku babuan dan menjadi rujukan banyak orang. Robert Mitchell ini ya, dia katakan bahwa hukum besi oligarki, ya, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, The Iron Law of Oligarchy, di tahun 1911. Anda bayangkan tahun 1911 baru organisasi Muhammadiyah yang lahir 4 tahun setelah Budi Utomo gitu. Ya, ini dia sudah menulis buku mengenai The Iron Law of Oligarchy, ya, hukum besi oligarki. Nah, karya ini istilahnya ya, Robert Mitchell ini mengembangkan teori bahwa demokrasi seperti semua organisasi besar memiliki kecenderungan untuk berubah menjadi oligarki. Dia katakan bahwa demokrasi itu bahwa demokrasi seperti semua organisasi besar itu memiliki tendensi, memiliki kecenderungan untuk berubah menjadi oligark, ya, menjadi oligark. Dan memang itu yang seringkali terjadi, tendensi untuk berputar haluan menjadi oligarkis, ya, yang jadi sorotan gitu ya. Nah, di bagian lain ini dalam hukum besi oligarki tadi, menjadi oligarki tadi,
ya, ia memberi saran sebenarnya bahwa pembagian kerja yang diperlukan dalam organisasi besar itu seringkali mengarah pada pembentukan kelas penguasa, yang kelas penguasa tadi itu sebagian besar berkaitan untuk melindungi kekuasaannya sendiri. Ini karakter sedikit orang, kalau publik tidak kuat untuk menandingi wacana yang dia kedepankan, maka tendensi mereka itu adalah, ya, sebagian besar adalah mereka yang menguasai apa istilahnya, tendensi yang menjadi oligarki. Nah, karena itulah kemudian Robert Mitchell ini menyarankan bahwa pembentukan kelas penguasa yang sebagian besar berkaitan dengan upaya untuk melindungi diri sendiri. Ya, kemudian secara asertif gitu, secara lebih tegas bahwa aturan oleh elit, ya, bahwa aturan oleh elit itu, bahwa aturan oleh elit atau disebut sebagai hukum besi tadi itu tidak dapat dihindarkan oleh sebagian tidak dihindari sebagai hukum besi tadi dalam organisasi demokratis sebagai bagian taktis dan teknis, ya, strategi teknis dan taktis yang sesungguhnya itu diperlukan juga, ya, tujuan taktis dari satu organisasi gitu, yang suka nggak suka itu harus diterima. Nah, Robert Mitchell juga menandaskan gitu bahwa yang namanya jadi ini adalah semacam kerangka argumen dari asli, ya, kerangka argumen asli dari Robert Mitchell ini dapat dapat disaring menjadi 3 klaim besar jika diperas menjadi 3 klaim dasar yang dia inginkan. Yang pertama adalah bersifat sangat khas, ya, birokrasi. Lalu jika birokrasi itu yang kemudian terjadi memunculkan, maka hierarki delegasi dalam otoritas itu dengan sendirinya akan bagian dari struktur birokratik yang rasional yang memerlukan perlawanan dengan kalangan-kalangan minoritas. Ini agak salah ini. Bahwa organisasi skala besar, organisasi skala besar itu cenderung, ya, organisasi skala besar dalam masyarakat modern akan cenderung mengembangkan struktur birokrasi yang rasional. Itu yang kemudian sebagai klaim dari teori dia itu. Kemudian yang kedua, bahwa jika birokrasi itu kemudian terbentuk atau terjadi, ya, maka kekuasaan itu akan jadi naik, akan memunculkan kekuasaan yang pendelegasian otoritasnya tadi secara hierarkis, maka dengan sendirinya juga hubungan-hubungan struktur rasional di dalam kekuasaan itu, dalam kekuasaan birokrasi itu diperlukan sehingga memusatkan kekuasaan di tangan
minoritas. Maksudnya adalah jika birokrasi gitu ya, jika birokrasi itu jika birokrasi itu kemudian yang terjadi, maka kekuasaan itu akan muncul, akan naik gitu ya. Akan naik, dan pendelegasian wewenang hierarkis yang melekat dalam struktur birokrasi nasional seharusnya memusatkan kekuasaan di satu orang, di sedikit orang, di segelintir orang yang memunculkan sebagai minoritas tadi itu. Namun jika kekuasaan itu muncul, ya, maka kekuasaan itu korup. Ya. Jika kekuasaan itu punya daya rusak lah, daya rusak terhadap status birokrasi tadi. Nah, begitu kekuasaan itu terkonsentrasi, ya, begitu kekuasaan itu begitu kekuasaan itu berada di konsentrasi satu orang, maka kepemimpinan yang mengembangkan itu kemudian alih status dari proses yang sebelumnya, ya, yang akhirnya status tadi itu untuk mempertahankan, untuk memiliki keuntungan pada posisinya, gitu. Tipe-tipe oligarki ini saya rasa sudah sering Anda dengar kali ya. Lalu tipe-tipe itu artinya adalah bahwa kelompok bisnis itu dapat didefinisikan sebagai oligarki ya, jika memenuhi sejumlah persyaratan lainnya. Ya, yang pertama adalah pemilik, dimaksud di sini adalah pemilik pribadi terbesar di negeri ini misalnya. Yang kedua itu memiliki kekuatan politik yang cukup untuk mempromosikan, ya, kepentingannya sendiri. Ya, dan yang keempat, pemilik mengandalkan banyak bisnis yang secara intensif mengkoordinasikan kegiatan mereka secara sembunyi-sembunyi itu saja. Nah, tipe-tipe oligarki menurut Jeffrey Winters gitu ya. Pertama adalah oligarki panglima. Ya, jadi para panglima-panglima itu yang jumlahnya lebih sedikit daripada jumlah yang dipimpinnya maupun prajuritnya. Inilah tipe oligarki panglima. Jeffrey Winters juga mengintroduksi jenis oligarki yang lain yang disebut sebagai the oligarchy of the collective rules. Oligarki penguasa kolektif, gitu ya. Ialah mereka yang berhimpun diri di dalam satu kekuatan, yang kekuatannya tadi itu sebagian besar adalah hasil dari kolektivitas penguasa. Yang C, yang ketiga adalah oligarki sultanistik. Ya. Oligarki ini memberi kerangka mengenai bahwa sedikit orang di dalam level negara atau kerajaan itu bisa membentuk apa yang namanya sultanistik oligarki, ya, yang sebenarnya tidak dalam rangka apapun, tetapi sebenarnya berada pada konteks antar kekuatan sultan atau raja. Nah, yang akhir ini, yang oligarki sipil,
jelas sekali oligarki yang terdiri atas kaum sipil biasa yang kelak bisa bersekutu dengan kalangan militer, kalangan pengusaha. Ya. Tampaknya oligarki jenis ini dekat dengan formasi kekuasaan yang sekarang ada. Ya. Tapi silakan Anda bisa kembangkan lebih lanjut. Nah, ini dia sebagaimana contoh dalam oligarki di Indonesia. Ini ada politisi, ada oligark backers, ya, ada media, ada pemilikan partainya gitu. Bisa, ini semua pemimpin kita itu menurut Jeffrey Winters itu oligark semua. Ini dia, silakan dikaji lebih jauh gitu. Nah, ini oligarki yang sultanistik, ya, oligarki yang tadi bisa yang pernah saya sampaikan ini kerangkanya begitu. Selamat siang menjelang sore. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.